wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan. Semoga sahabat harapan dimanapun berada yang menonton podcast hari ini selalu dalam keadaan sehat dan urusannya selalu dilancarkan oleh Allah. Amin. Tamu kita pada siang hari ini yaitu Teteh Qadar. Ya. Assalamualaikum Teteh Qadar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik Teh. Teteh sendiri? Alhamdulillah aku juga baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, mungkin Teteh Qadar bisa perkenalan dulu nih ke sahabat harapan semua. Teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Qadariyah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang udah semester 6 karena masuk kampus tuh tahun 2021. Semester 6 berarti udah mau jadi mahasiswa akhir ya? Iya, udah mendekati akhir nih. Oh iya sahabat, nah jadi Teteh Qadar ini salah satu mahasiswi yang mau loh berjualan di kampus dan keliling kampus itu sambil bawa jualannya gitu tuh. Dan kita tanya aja yuk langsung. Oh ya Teteh, ini kan jualan ya? Yeah. Karena saya juga kan sering lihat tuh di status WhatsApp ya. Betul. Sering jualan apa tuh namanya? Oh iya, untuk jualan sih banyak banget ya. Awalnya saya ngambil jualan itu di orang lain gitu. Saya cuma menjualkan aja gitu ya, pemirsa. Nah, kemudian setelah itu saya masa sih mau gini-gini aja gitu. Nah, saya berinisiatif tuh nyari ide jualan apa sih di kampus yang memang nggak ada yang jualan produk tersebut gitu tuh ya. Nah, saya mulai tuh cari, kan banyak sekarang di media sosial gitu ya yang bisa kita manfaatkan untuk mencari referensi. Nah, kebetulan di situ ada tuh yang namanya Citul gitu. Citul itu kepanjangan dari aci tulang. Nah, itu dalamnya isinya ayam gitu. Nah, dari situ dia tuh inisiatif. Nah, jualan ini aja di kampus kayaknya laris banget tuh gitu ya. Nah, mulai tuh dari situ jualan dulu. Sebelumnya sedikit ya Teh, cuma buat di kelas aja gitu. Nah, pertama kali jualan, alhamdulillah tuh banyak sekali yang berminat gitu ya. Banyak banget tuh yang bilang enak banget gitu kan. Terus lagi nggak ada tuh yang jualan kayak gini di kampus. Nah, dari situ saya lebih semangat lagi gitu ya untuk menambah porsi jualan saya setiap harinya gitu. Masya Allah ya. Jadi disclaimer nih ya sahabat, di kampus UIN Banten yang kampus 2 yang ada di Palima itu tuh emang jauh ya dari kantin. Betul. Jadi jarak dari kantin ke kelas-kelas itu jaraknya ya Allah Masya Allah banget, jauh banget. Jadi mungkin dengan adanya Teteh Qadar ini bisa membantu para mahasiswa khususnya ya untuk dia tuh menghemat waktu untuk ke kantin. Dan pernah nggak sih kalau misalkan lagi jualan gitu tuh didatengin sama dosen, misalnya dosen ngelihat kayak kamu bawa apa ini gitu, pernah nggak sih dimarahin atau gimana respon dosen pada saat ngeliat kamu jualan di sana? Oke, mungkin ini dimulai dari awal pertama jualan ya. Untuk awal sih dosen belum ada yang tahu ya, satu pun belum ada yang tahu kalau saya itu jualan gitu, karena sebelum jualan juga gitu sudah ada warning tuh Teh di kampus di ini tuh emang nggak boleh tuh yang namanya jualan, mungkin khawatir mengganggu kondusifnya kelas atau belajar KBM lah di kelas itulah. Nah, saya tuh insya Allah gitu ya, dengan saya berjualan ini tidak mengganggu sekitar gitu, dan saya pastikan tidak ada sampah yang berserakan lah gitu ya. Intinya saya konsisten untuk begitu gitu ya. Selagi jualan saya halal, tidak mengganggu aktivitas orang lain, dan juga saya bisa menjamin gitu ya kebersihan sekitar ya. Kenapa enggak gitu tuh ya. Itu jualan tuh bukan hal yang nggak boleh kok gitu. Bahkan Rasulullah juga dulu ya jualan gitu dari kecil. Iya. Jadi awal pertama jualan tuh ya nggak ada yang tahu dosen. Nah, karena emang semakin ramainya konsumen ya, para customer gitu yang membeli jualan saya. Nah, dari situ tuh pemirsa banyak banget gitu tuh ya yang udah tahu, bahkan bukan hanya di kelas saya tetapi juga di sekitar kelas gitu ya, bukan hanya jurusan saya gitu yang mengetahui saya jualan, kelas lain, bahkan mulai dari jurusan lain, jurusan tetangga kayak jurusan bimbingan konseling Islam, kemudian pengembangan masyarakat Islam, sampai keluar
fakultas, misalkan fakultas tetangga, fakultas Usuluddin dan Dakwah, kemudian tarbiyah, sampai kalau di ini sih kayaknya semuanya ya, semua jurusan udah tahu ya apa jualan saya itu. Cuma emang ada beberapa mahasiswa karena banyak gitu ya. Nah, responnya sih lumayan cukup baik gitu ya dari dosen maupun mahasiswa, karena memang kayaknya jualan saya itu ya menghadirkan solusi gitu ya untuk dosen dan juga mahasiswa yang memang lapar gitu di saat memang harus ke kantinnya tuh jauh gitu teh. Ya, jadi jualan itu ya kita jangan fokuskan kepada keuntungannya saja, tapi kepada apa yang kita berikan, solusi apa atau apa ya, apa sih yang bisa kita tolong atau bantu untuk orang lain di sekitar kita, bukan hanya soal uang gitu ya. Teteh Qadar nih kan awalnya kan katanya ngambil di orang ya, terus sekarang ini mulai bikin sendiri apa gimana, dan mulai bikinnya tuh dari jam berapa? Kan saya juga pernah kuliah ya, jadi tahu sendiri gitu. Iya. Kuliah kan kayak ya padat lah, apalagi kalau yang tugas ya, yang tugas segala macam, belum nambah apa sih malesnya segala macam itu. Gimana itu? Mulainya dari jam berapa bikinnya sampai dibawa ke kampus? Ya, mungkin untuk awal tuh ya kita harus bisa mengatur skala prioritas terlebih dahulu. Kemudian kita harus bisa memanajemen waktu dengan ya baik dan efisien. Karena bener banget ya kan mahasiswa padat banget gitu ya. Selain emang kuliah cuma duduk dan juga pulang gitu ya. Mahasiswa juga ya dikasih tugas gitu sama dosen, dan itu pun kalau mahasiswa yang tanda kutip ya kupu-kupu gitu ya. Kalau saya kan saya kan maksudnya sambil berorganisasi juga kan, iya, jadi mengembangkan ya potensi gitu. Nah, itu kita atur aja skala prioritas kita gitu. Nah, kalau kita misalkan emang masih kuliah ya berarti kuliah dulu nih yang harus kita fokuskan gitu. Untuk bisnis dulu ya, teman-teman. Ya, untuk bisnis bisa kita ya kita kan banyak nih orang di sekitar kita ya, bisa kita minta bantuan gitu ya, minta tolong sama keluarga kita yang di rumah gitu, atau sama teman-teman kita rangkul untuk saling support dan juga mengembangkan ya bisnis kita gitu. Bukan hanya kita yang mendapatkan keuntungan, tapi mereka pun gitu ya bisa gitu tuh mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Contohnya misalkan mereka masih menjadi reseller, kemudian dengan terbantunya mereka gitu ya, mereka bisa mengumpulkan ya keuntungan tersebut untuk modal mereka gitu. Ya gitu teh. Kalau boleh tahu sehari itu omsetnya berapa sih? Oh ya, untuk omset itu tergantung emang membawanya berapa ya. Kalau misalkan emang porsinya banyak gitu tuh ya, kalau kita pengen punya penghasilan yang lebih, berarti kita harus lebih semangat dan juga banyak gitu ya membawanya gitu. Kalau kita menyesuaikan sih ya, kalau kita misalkan lagi banyak tugas ya berarti ya bawanya juga ya jangan terlalu banyak lah gitu tuh ya, menyesuaikan aja gitu dengan kondisi. Kalau misalkan lagi banyak nih teh, saya sehari bisa sampai 400.000. 400.000. Iya, itu tapi gede loh sahabat. Iya. Gimana lagi coba kita kerja yang sefleksibel itu bisa gajinya dapatnya itu 400.000. Yang di kantor aja mungkin belum bisa segitu. Iya, kalau dikalikan berapa ya? Sebulan ya. Itu pun kalau misalkan jam kuliah terus. Maksudnya kalau lagi libur ya pasti kita juga memikirkan di mana lagi gitu kan pasarannya gitu. Itu biasanya bawanya segimana sih? Dan pakai apa bawanya? Oh, bawanya gimana ya, kalau misalkan satu box itu yang gede bisa mencapai ya 60 sampai 80 lah ya. 80 piece ya. Kalau misalkan yang kecil itu boxnya kan saya bawa banyak ya, jadi satu boxnya itu bisa mencapai 30 sampai 32. Jadi bisa dikalikan aja tuh, kalau misalkan bawa 3 box berarti ya 60-an gitu. Kalau satu box doang karena besar ya berarti 80 gitu tuh teh. Dan jualannya pun bervariasi, nggak cuma satu gitu tuh ya, karena emang melihat banyaknya minat mahasiswa yang memang kadang bosan gitu dengan produk itu, ya udah divariasi gitu. Misalkan cilok gitu ditambah cilok, kemudian bikin corn dog. Pokoknya mahasiswa itu pengennya yang gimana sih, yang unik-unik gitu ya, yang aneh gitu, tiap yang hari baru, tiap hari iya baru, benar, biar nggak bosen gitu teh. Tapi kamu suka ngerasa malu nggak sih
kalau misalkan ke kampus terus harus bawa-bawa barang dagangan yang emang gak cuma satu, banyak kan. Udah mah berat kan, pakai apa tuh kayak box container box itu kan. Itu suka ngerasa malu gak sih kayak emang itu cuma pikiran kita aja sih ya sahabat kalau kayak gitu, tapi kan kadang itu tuh bikin down kita gak sih, maksudnya kamu malu gak sih ngerasa bawa kayak gitu? Oh iya. Untuk itu sih saya kayaknya sudah terlatih sejak kecil ya, karena sebelum saya beranjak ke sekolah dasar pun gitu saya sudah ikut berjualan nenteng-nenteng bersama mama saya teh ya. Sama mama gitu ya, nenteng-nenteng. Iya, mama kan dulu kerja keras banget gitu ya, sampai beliau tuh ya keliling gitu ya, nggak berdiam diri di rumah jualannya gitu tuh. Walaupun emang difasilitasi ada gitu warung, tapi mama tuh orangnya ya udah prinsipnya iya menjemput inilah konsumen gitu ya, menjemput rezeki gitu. Nah kalau dari itu mungkin saya udah nggak merasa malu lagi, toh kita juga tujuannya baik gitu ya. Jadi apa ya emang apa sih gitu yang bikin malu gitu tuh ya. Karena kan kita juga punya role model ya, Rasulullah juga dulu berjualan gitu sejak kecil gitu tuh. Nah, jadi role modelnya tuh langsung ke Rasulullah. Iya. Jadi siapa sih yang mau membantah atau maksudnya melarang gitu untuk berjualan gitu tuh. Atau kalau selagi enggak mengganggu sekitar, jalanin aja gitu teh. Oh ya Teh Qadar, kan menurut saya nih ya, Teh Qadar ini tuh udah keren banget gitu tuh, udah sangat apa ya, udah keren banget pokoknya, perempuan kerja keras, harus kuliah juga, terus apa ya, harus berjuang sebegitunya gitu. Sebenarnya untuk apa sih gitu? Oh iya, sebenarnya yang pertama ya tadi niat berjualan itu ya back to niat ya. Itu ya udah kita niatkan untuk membantu orang lain gitu. Apakah dengan menghadirkan ada yang solusi. Perjuangkan apa gimana? Ya ada gitu. Ya contohnya saya ingin memberikan yang terbaik buat keluarga saya, karena di keluarga saya itu cukup banyak gitu yang harus kedua orang tua saya ini biayai gitu. Nah dari situ saya juga berpikir gitu, walaupun saya belum lulus kuliah gitu, tapi setidaknya saya tidak lebih merepotkan gitu dari yang lain gitu. Harusnya saya bisa membantu adik-adik saya nih untuk meringankan biaya yang memang harus dikeluarkan gitu. Terlebih di keluarga saya ada adik saya kan ada 3. Yang pertama itu alhamdulillah udah kerja, dan 2 ini harus dibiayai gitu ya. Yang satunya udah SMP, satunya lagi SMA. Jadi dari situ pastinya banyak banget tuh pengeluaran dari kedua orang tua gitu. Terlebih kedua orang tua saya memang dua-duanya selain mamah dan juga abah gitu ya manggilnya. Abah tuh emang pekerja keras banget gitu. Bahkan beliau tuh dari pagi sampai menjelang ya maghrib gitu ya, buruh harian lepas gitu ya. Iya, jadi di rumah tuh adanya malam aja gitu, dan malam pun beliau nggak capek gitu. Bahkan beliau kayak meningkatkan ininya lah gitu ya, aktivitas keagamaannya, contohnya ya mengaji gitu. Saya belajar intinya dari kedua orang tua tentang bagaimana sih gitu tuh ya caranya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Walaupun kita lelah gitu ya untuk berjuang gitu ya di dunia, kita juga nggak lupa loh sama akhirat kita gitu. Tapi dengan kamu berjualan ini kira-kira ngeganggu ngeganggu waktu untuk kuliah kamu atau enggak? Atau malah nanti bikin aku jadi makin asik nih sama jualan, jadi males kuliahnya nanti aja, mau jualan dulu gitu tuh. Ngeganggu nggak kira-kira? Menurut aku sih enggak ya Teh, karena
banyak apa sih, ada gitu ya dari ulama juga ya bilang katanya kewajiban kita itu lebih banyak gitu ya daripada waktu yang tersedia. Nah dari situ dari Imam Hasan Al-Banna itu saya bisa belajar bahwa ya secapek-capeknya kita gitu pasti banyak loh gitu kewajiban yang lainnya yang belum kita bisa laksanakan gitu. Contohnya ya banyak juga sunnah-sunnah Nabi yang memang belum kita kerjakan gitu, yang memang banyak kita tinggalkan. Nah dari situ bisa memotivasi diri saya nih untuk lebih memanfaatkan waktu gitu. Jangan sampai kita kebanyakan ya rebahan lah kalau bahasa sekarang mah gitu. Ya aja kalau rebahannya bawa perubahan gitu ya. Kalau enggak gimana gitu ya. Nah dari situ saya termotivasi untuk apa ya, jangan pernah lelah gitu ya kalau misalkan untuk kebaikan gitu ya. Karena kalau kita apalagi perempuan gitu ya, nggak disibukkan dengan banyaknya kegiatan positif atau kebermanfaatan kebaikan yang kita lakukan gitu, maka kita akan ya banyak celah-celah kemaksiatan yang bakalan nantinya gitu ya ya nauzubillah gitu ya kita lakuin gitu, jangan sampai gitu. Oh ya, kan kedepannya nih Tata Qadar pengennya gimana? Kan nggak mungkin ya selamanya tuh kita pengen gini-gini aja, mau jualan di kampus aja. Mungkin Tata Qadar punya mimpi kedepannya pengen entah itu punya kios atau berjualan di ruko atau di mana, apa mau ganti jualannya? Kira-kira apa nih mimpinya untuk kedepannya Tata Qadar? Punya sih mimpi mah gitu banyak, semoga terrealisasikan gitu ya. Pertama saya pengen menjadi pendakwah sebetulnya ya, karena kan relate banget sama jurusan yang saya ambil, konsentrasi di komunikasi penyiaran Islam. Nah karena memang belum mumpuni banget gitu ya, dan dakwah pun bukan hanya tentang kita menyampaikan apa ya di mimbar gitu ya, di depan banyak orang kita ngomong gitu kan, nggak gitu. Dakwah tuh banyak gitu ya, bisa di bidang ya mungkin pengusaha gitu. Kalau kamu pengen jadi pengusaha ya jadilah pengusaha yang memang apa ya untuk dakwah gitu tuh ya niatnya gitu. Kemudian setelah jadi pendakwah ya tentunya itu yang kedua, lebih spesifiknya ke pengen jadi pengusaha ya, pengusaha muda. Nah karena pengusaha itu apa ya bisa bermanfaat gitu, baik untuk agama gitu ya, baik untuk apalagi negara gitu ya, dan juga ya untuk keluarga tentunya gitu ya. Dengan jadi pengusaha kita bisa membantu perekonomian negara gitu, dengan ya diri sendiri, dengan ya apa ya menyediakan lapangan usaha gitu, dan tentunya berproses gitu ya mulai dari sekarang gitu. Oh ya, tadi kan Tata Qadar kan ngomong katanya pernah punya pengalaman pahit di kelas ya, yang gak enak. Nah, terus selain itu pernah punya pengalaman lagi nggak sih yang sulit dilupakan? Oh iya, tentunya ada ya, ada banyak banget. Tapi yang saya sebutkan pasti beberapa aja ya. Yang pertama, saya pernah ikut seleksi wirausaha muda gitu. Dimana di seleksi wirausaha muda ini saya merasa apa ya, saya ini kayaknya cocok di bidang apa sih, wirausaha gitu tuh, kayak menemukan apa ya teh istilahnya, kayak klik kali ya, iya passionnya gitu passion. ya, passionnya kayaknya di sini deh. Dan saya juga merasa apa ya, saya ini diperlakukan yang memang sesuai gitu ya, sesuai. Yang pertama ya banyaknya penghargaan gitu, tadi itu dari pemerintah setempat gitu ya, dan juga banyaknya teman-teman yang support dan juga satu passion lah dengan kita. Jadi saya merasa menemukan teman seperjuangan gitu yang selama ini circle yang selama ini belum saya temukan gitu. Bahkan saya merasa di apa ya, banyak teman gitu tuh ya, karena sebelumnya ngerasa kayaknya saya doang deh yang kayak begini gitu ya. Ya karena kan emang mahasiswa yang lain jualan ya jualan sekedar sedikit doang gitu. Kalau saya mah kalau saya mah niat banget gitu, sampai-sampai kan pernah juga tuh dosen nanya gitu ya, saking saya banyaknya bawa barang bawaan gitu ya, itu bukan membuat hati saya ini sih sakit hati gitu ya, tapi justru itu apa ya, pengalaman yang berkesan gitu. Contohnya begini, saya sedang nenteng-nenteng tuh jualan di depan fakultas, kemudian ada dosen tuh, karena memang lagi musim hujan ya, beliau dengan apa ya pokoknya nanya lah ke saya gitu ya,
"Teh, kamu dari kampung ya?" gitu. Terus saya pengen jawab tapi ya iya maksudnya iya saya juga mahasiswa gitu, ya Allah bukan ini. "Teh, kamu ngungsi ya?" gitu ya. Karena memang pertanyaan pertama nggak dijawab mungkin ya, saking nggak dijawabnya nanya lagi tuh yang kedua, "Teh, ngungsi ya?" gitu kan, selain dari kampung gitu. Ya Allah, saya tuh pengen ngomong gitu kalau saya itu ya kuliah sambil jualan, tapi saya tuh takutnya, khawatirnya dosen tersebut nggak ngedukung saya untuk melanjutkan jualan, nggak apa ya, mengapresiasi mahasiswanya. Kan ada aja yang kayak gitu ya, yang malah memang nyuruh mahasiswa itu untuk berhenti jualan dengan alasan yang mengganggu aktivitas lain atau kondusifnya belajar gitu. Nah dari situ ngebuat hati saya, ya udah saya husnuzon aja tuh dari situ. Mungkin ya dosen ini nanya juga ya karena emang penampilan saya yang begini, saya husnuzon aja. Ya udah saya jawab kan, "Saya jualan Pak." "Oh jualan apa?" kan sambil nenteng-nenteng sampai akhirnya ke fakultas tarbiyah, kan fakultas saya dakwah ya. Beliau ngajar di tarbiyah karena ada kepentingan aja di dakwah. Jadi beliau ke fakultas saya gitu. Saya kebetulan ke tarbiyah tuh mau COD-an gitu. Nah dari situ udah mulai ke tarbiyah, beliau bilang gini, "Ya udah jualan apa?" gitu kan. Beliau malah beli, dan alhamdulillah gitu ya, dengan husnuzonnya saya, beliau bukannya apa ya melarang saya untuk jualan, malah beliau mensupport banget. Bahkan beliau bilang kayak begini, "Kreatif banget ya kamu gitu ya, teruskan lagi ya jualannya gitu tuh, semangat," gitu sampai gitu. Sampai beliau ya dengan uang yang apa sih yang diberikan gitu ya buat beli produk saya itu makanan, beliau nggak minta kembalian gitu tuh. Saking beliau emang ya udah kayaknya selain mensupport juga ya pengen membantu lah gitu setidaknya gitu ya, dengan ya tidak mau dikembalikan gitu ya, uangnya itu dilebihkan gitu. Tapi kamu kenal nggak sih sama dosen itu? Enggak, mau ngajak kenalannya khawatir ya beliaunya juga ada kepentingan lain ya, khawatir sibuk. Jadi ya udah cuma nanyain beliau ngajar di mana gitu. "Bapak punten ngajar di mana?" gitu. "Oh saya dosen tarbiyah, kebetulan aja ada kepentingan di fakultas dakwah" gitu. Tapi saya berterima kasih banget gitu dengan Bapak itu gitu. Jadi apa ya, memberikan kesan gitu ya yang nggak pernah saya lupain gitu, karena saya emang mahasiswa yang berbeda gitu ya penampilannya. Sampai saya dikira mau ngungsi, anak kampung. Tapi memang nggak apa-apa gitu. Oh berarti kayak dari awal tuh bukan kamu gak mau jawab, tapi takut ya? Iya, takut tiba-tiba ngapain gitu dijudge ya, yang nggak baik kan. Oh iya, ada nggak sih yang ingin Teteh Qadar sampaikan kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang mungkin ya yang ingin berjualan tapi mereka tuh masih malu, masih maju mundur untuk maju jualan gaya gitu. Ada nggak yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang lain? Oh ada. Buat teman-teman yang ingin memulai usaha, entah itu produk untuk dijual ataupun jasa yang ditawarkan, jangan pernah ragu untuk memulai usaha ya. Pokoknya kita harus berani untuk memulai gitu. Karena apa? Karena dengan niat kita gitu ya yang baik dan juga benar gitu, insya Allah keuntungannya bukan hanya materi tapi juga berupa amal kebaikan gitu. Selagi kita bisa untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, teruskan saja teman-teman. Jangan sampai teman-teman mendengar ocehan orang lain yang bisa membuat diri kita tidak berkembang gitu. Jadi saran saya, selagi niatnya baik dan benar gitu, jangan menyerah gitu, terus lakukan yang terbaik. Oh iya Teh Qadar nih, kan selama ini udah banyak tuh ya yang mendukung Teh Qadar ya, terutama support dari orang tua, teman-teman, keluarga, terus para dosen gitu. Ada nggak sih yang ingin Teh Qadar sampaikan untuk mereka yang udah dengan senang hati, yang udah mensupport Teh Qadar dengan sepenuh hati selama berjualan? Tentunya ada ya gitu ya. Terutama saya pengen mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang sekitar yang telah mendukung saya untuk terus berjualan, untuk terus bertahan sampai semester 6 ini gitu, dengan ya cara bertahannya saya gitu tuh ya. Iya. Dan saya juga mengucapin terima kasih kepada kedua orang tua saya, khususnya gitu, kepada teman-teman, kepada
dosen gitu ya, termasuknya gitu tuh yang telah selalu mendukung saya gitu dalam aktivitas saya berjualan, entah itu dari segi ya membantu untuk berjualannya ataupun mensupport dengan kata-katanya, dengan nasihatnya gitu, dan juga ya saling menguatkan gitu ya. Nih satu lagi nih Tete Qadar nih, pertanyaan cepat ya untuk yang terakhir, 3 kata untuk kampus UIN. Keren, bermanfaat, mantap. Masya Allah. Nah, menarik sekali ya sahabat obrolan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan khususnya kepada Teh Qadar. Semangat selalu ya, jangan pernah malu, jangan pernah merasa rendah atau gimana, karena mumpung kita masih muda gitu ya, maka kita harus membuang tuh semua rasa urat malu kita. Selagi itu hal yang positif, maka tetap lakukanlah. Dan jangan sampai omongan orang lain, hinaan orang lain itu membuat kita down dan merasa gagal. Karena kita sudah mau mencoba pun itu sebuah kemenangan untuk diri kita sendiri. Dan kita harus merayakan hal itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Azizah Ika, dan Saya Qadariyah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.